Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Audrey Salsabila Irawan, NPM 8820123008, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesantunan Berbahasa melalui Keterampilan Komunikasi Interaktif dalam Teks Negosiasi pada siswa SMK PGRI 2 kelas 10. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan yang nyata dan didukung data. Berdasarkan data KPAI dan FSGI, terjadi lonjakan tajam kasus perundungan di sekolah dari 53 kasus tahun 2021 melonjak menjadi 226 kasus pada tahun 2022. Yang mengkhawatirkan, 29,3% di antaranya adalah perundungan verbal dan 15,2% psikologis. Ini menandakan banyak siswa yang belum memiliki kemampuan berkomunikasi dengan santun. Fenomena ini terjadi bukan hanya di media sosial, tetapi di lingkungan sekolah yang justru seharusnya membentuk karakter. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menginginkan peserta didik berakhlak mulia dan cakap berkomunikasi. Mengapa penelitian ini fokus pada jenjang SMK? Karena siswa lulusan SMK akan langsung terjun ke dunia kerja, sehingga kemampuan komunikasi yang santun dan profesional bukan sekedar nilai akademis, melainkan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi siswa ketika terjun di dunia kerja. Dan mengapa teks negosiasi? Karena teks negosiasi secara alamiah menuntut penggunaan bahasa yang santun, persuasif, dan saling menghargai, menjadikannya materi yang paling tepat untuk menumbuhkan kompetensi ini. Untuk memperkuat urgensi penelitian ini, terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Agustiningrum tahun 2023 meneliti kesantunan pada karya tulis teks negosiasi siswa SMA. Pada penelitian ini berfokus pada mengkaji produk tulisan, bukan komunikasi lisan langsung. Kemudian penelitian dari Justiani tahun 2024 menganalisis kesantunan dari film pendek di YouTube. Nah, penelitian ini menggunakan data audiovisual, bukan interaksi nyata di kelas. Kemudian ada penelitian dari Effendi tahun 2023 berfokus pada model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menulis teks negosiasi. Dari penelitian ini, terlihat satu kesenjangan yang jelas. Belum ada yang secara terpadu menyatukan kajian kesantunan berdasarkan Lynch dengan keterampilan komunikasi interaktif pada jenjang SMK. Penelitian saya hadir untuk mengisi celah tersebut. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah yang masing-masing memiliki tujuan yang selaras. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kesantunan berbahasa yang muncul melalui keterampilan komunikasi interaktif siswa kelas 10 SMK PGRI 2 dalam pembelajaran teks negosiasi. Dan yang kedua, bagaimana proses penumbuhan kesantunan berbahasa siswa kelas 10 SMK PGRI 2 melalui keterampilan komunikasi interaktif dalam pembelajaran teks negosiasi. Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 10 SMK PGRI 2 terhadap pembelajaran teks negosiasi melalui keterampilan komunikasi interaktif. Dan tujuan penelitian
Yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan berbahasa yang muncul melalui keterampilan komunikasi interaktif siswa kelas 10 SMK PGRI 2 dalam pembelajaran teks negosiasi. Yang kedua, mendeskripsikan proses penumbuhan kesantunan berbahasa siswa kelas 10 SMK PGRI 2 melalui keterampilan komunikasi interaktif dalam pembelajaran teks negosiasi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan respon siswa kelas 10 SMK PGRI 2 terhadap pembelajaran teks negosiasi melalui keterampilan komunikasi interaktif. Ketiga rumusan ini saling melengkapi dan dijawab melalui satu pendekatan penelitian yang konsisten. Pun manfaat dari penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya terkait kesantunan berbahasa dan komunikasi interaktif. Secara praktis, manfaatnya menyasar 4 pihak. Bagi guru sebagai acuan merancang pembelajaran teks negosiasi yang juga membentuk kesantunan. Bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran berkomunikasi santun sebagai bekal dunia kerja, bagi sekolah sebagai bahan kebijakan pembelajaran, dan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan untuk kajian sejenis. Penelitian ini menggunakan 3 payung teori utama. Pertama, teori kesantunan berbahasa dengan teori Lynch 1993 sebagai pisau analisis utama yang mencakup 6 maksim, yaitu kearifan, kedermawanan, ujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan simpati. Teori Brown and Levinson serta Lakoff digunakan sebagai teori pendukung untuk memperkuat pemahaman mengenai strategi dan prinsip kesantunan. Kedua, teori komunikasi interaktif yang menjelaskan bagaimana komunikasi dua arah yang dialogis dan partisipatif dapat menumbuhkan keterampilan sosial dan kesantunan siswa. Ketiga, teks negosiasi yang menjelaskan struktur teks yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan sebagai wahana praktik komunikasi yang menuntut kesantunan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, tidak ada hipotesis yang diuji, melainkan teori-teori ini digunakan sebagai kerangka untuk mendeskripsikan fenomena di lapangan. Langkah berpikir ini menggambarkan alur logis seluruh penelitian dari hulu ke hilir. Kita mulai dari masalah nyata yang terjadi, yaitu fenomena degradasi kesantunan berbahasa di lingkungan pendidikan yang ditunjukkan oleh data perundungan verbal sebesar 29,3% dan psikologi 15,2% dari KPAI dan FSGI tahun 2022. Kemudian, siswa SMK PGRI kelas 10 dipandang belum optimal menerapkan kesantunan berbahasa, padahal kompetensi ini sangat dibutuhkan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dari masalah tersebut, saya menetapkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan 3 hal, bentuk-bentuk kesantunan berbahasa, proses penumbuhannya, dan respon siswa terhadap pembelajaran teks negosiasi melalui komunikasi interaktif. Selanjutnya, saya menunjukkan kebaruan penelitian ini, yaitu mengintegrasikan 6 maksim kesantunan Lynch tahun 1993 dengan keterampilan komunikasi interaktif dalam konteks pembelajaran teks negosiasi siswa SMK yang belum pernah dikaji secara terpadu sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Mills dan Huberman tahun 1984. Kerangka berpikir ini diharapkan menghasilkan deskripsi komprehensif mengenai 3 hal sesuai rumusan masalah. Kemudian variabel. Variabel bebas atau variabel X dalam penelitian ini adalah keterampilan komunikasi interaktif dalam teks negosiasi, dan variabel terikat atau variabel Y adalah poin kesantunan berbahasa siswa.
Variabel bebas inilah yang diduga mempengaruhi atau menjadi wahana munculnya kesantunan berbahasa pada variabel terikat, sehingga keduanya saling berkaitan dalam proses pembelajaran teks negosiasi yang diteliti. Terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Agustiningrum tahun 2023 yang menganalisis 6 maksim kesantunan Lynch pada karya tulis teks negosiasi siswa kelas 10 IPA dengan hasil tingkat kesantunan mencapai 90%. Kedua, penelitian Yustiani tahun 2024 yang menganalisis kesantunan berbahasa dalam 8 video film pendek negosiasi di YouTube, menemukan 10 maksim kesantunan dengan dominasi pada maksim kesepakatan. Ketiga, penelitian Effendi tahun 2023 yang menerapkan model pembelajaran generatif untuk menulis teks negosiasi terbukti meningkatkan nilai siswa dari 59,27 menjadi 75,27. Ketiga penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian saya. Penelitian pertama dan kedua berfokus pada produk berupa karya tulis dan tayangan video. Sedangkan penelitian ketiga berfokus pada peningkatan kemampuan menulis. Penelitian saya berbeda karena mengkaji kesantunan berbahasa secara langsung melalui praktik komunikasi interaktif yang dilakukan siswa, bukan dari produk akhir berupa tulisan ataupun video. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Saya memilih metode ini karena tujuan penelitian saya bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan sebab akibat antar variabel, melainkan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam bagaimana kesantunan berbahasa siswa itu muncul, bagaimana proses penubuhannya, dan bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran. Semuanya dalam kondisi yang alamiah, apa adanya seperti yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrumen kunci. Artinya saya terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, mewawancarai, dan menganalisis. Kemudian, lokasi penelitian. Nah, penelitian dilaksanakan di SMK PGRI 2 Cianjur, beralamat di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, nomor 103, Sawah Gede, Kecamatan Cianjur. Pemilihan lokasi ini bukan kebetulan, ada 3 alasan yang mendasari. Pertama, SMK PGRI 2 Cianjur sesuai dengan jenjang yang menjadi fokus penelitian saya, yaitu sekolah menengah kejuruan. Kedua, saya pernah melaksanakan OPLP atau observasi pengenalan lingkungan persekolahan di sekolah ini, sehingga saya sudah mengenal kondisi sekolah, karakteristik siswa, dan proses pembelajaran yang berlangsung di sana. Ini memudahkan saya dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan pihak sekolah. Ketiga, pembelajaran teks negosiasi yang memang sudah berlangsung di sekolah tersebut, sehingga relevan langsung dengan fokus penelitian saya. Waktu penelitian berlangsung dari Januari hingga Juni tahun 2026. Nah, prosedur penelitian saya terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama adalah pra-lapangan, di mana saya mengidentifikasi masalah, melakukan studi pustaka, menyusun proposal, menyusun seluruh instrumen penelitian, dan mengurus perizinan di pihak sekolah. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian, di mana saya turun langsung kelas untuk mengamati pembelajaran teks negosiasi, mengamati aktivitas komunikasi interaktif siswa saat praktik bernegosiasi, mencatat dan mendokumentasikan tuturan-tuturan siswa yang mencerminkan kesantunan berbahasa, melakukan wawancara kepada guru, siswa, kepala sekolah, serta menyebarkan angket kepada siswa. Kemudian tahap ketiga adalah analisis data menggunakan model Mills dan Huberman. Dan tahap keempat adalah menyusun laporan penelitian secara sistematis. Nah, kemudian ada poin teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan 4 cara yang saling melengkapi. Pertama, observasi. Saya mengamati langsung tuturan dan aktivitas komunikasi interaktif siswa selama pembelajaran dan praktik negosiasi berlangsung. Observasi dilakukan menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan 6 maksim kesantunan Lynch 1993 dengan skala penilaian 1-5.
untuk mengukur seberapa kuat kemunculan setiap maksim dalam tuturan siswa. Kedua, wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara dilakukan secara mendalam kepada 3 kelompok informan, kepada guru, pertanyaan yang menggali persepsi guru tentang kemampuan komunikasi siswa, proses pembelajaran, dan upaya penumbuhan kesantunan. Kepada siswa dengan pertanyaan yang menggali pengalaman, kesulitan, dan perubahan cara bicara sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum, pertanyaan yang menggali kebijakan sekolah terkait pembentukan karakter dan etika komunikasi. Saya memilih wawancara semi terstruktur agar bisa mengembangkan pertanyaan sesuai situasi di lapangan, tidak kaku mengikuti daftar pertanyaan saja. Ketiga, ada angket respon siswa. Nah, angket ini terdiri dari 19 butir pertanyaan dengan 2 jenis skala, skala ya dan tidak, dan skala 1 sampai dengan 5. Angket mencakup 6 aspek, yaitu minat dan motivasi siswa, tingkat pemahaman materi, pengalaman dalam kegiatan praktek bernegosiasi, kesadaran akan pentingnya kesantunan, penilaian terhadap efektivitas metode, dan kebermanfaatan pembelajaran bagi kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Keempat, dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran, rekam audio, atau video saat siswa bernegosiasi, perangkat pembelajaran, dan tugas siswa yang berkaitan dengan teks negosiasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari 3 pihak. Pertama, siswa kelas 10 SMK PGRI 2 Cianjur sebagai subjek utama penelitian. Pemilihan siswa dilakukan secara proporsi berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, siswa yang aktif saat praktek bernegosiasi. Yang kedua, siswa yang menunjukkan tuturan santun yang menonjol. Dan siswa yang masih perlu peningkatan kesantunan berbahasa sehingga diperoleh gambaran yang beragam dan representatif. Jumlah siswa yang diwawancarai adalah 4-6 orang. Kedua, guru bahasa Indonesia kelas 10 sebagai informan utama yang paling mengetahui proses pembelajaran. Ketiga, kepala sekolah atau wakil kepala bidang kurikulum sebagai informan terkait kebijakan sekolah dalam pembentukan karakter dan etika komunikasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling yang artinya dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian dan dapat berkembang menggunakan snowball sampling jika di lapangan ditemukan kebutuhan data yang lebih luas. Data sekunder berupa modul ajar, kurikulum, foto, rekaman, audio, dan video, serta hal-hal yang berkaitan dengan teks pembelajaran negosiasi. Kemudian ada instrumen. Nah, seluruh instrumen penelitian saya sudah disusun berdasarkan kisi-kisi yang terstruktur. Terdapat 6 aspek yang dikaji dengan total butir yang berbeda-beda sesuai kedalaman data yang dibutuhkan. Instrumen paling utama adalah pedoman observasi karena digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua secara langsung. Untuk analisis data, saya menggunakan model interaktif Beals dan Huberman tahun 1984 yang terdiri dari 3 langkah yang berlangsung secara siklis dan terus-menerus. Langkah pertama adalah reduksi data. Saya memilih memfokuskan dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Di sini saya juga melakukan pengkodean atau coding pada tuturan siswa berdasarkan 6 maksim Lynch. Misalnya, tuturan tertentu saya beri kode maksim kearifan, tuturan lain saya beri kode maksim simpati, dan seterusnya. Data yang tidak relevan dibuang agar analisis tetap terarah. Langkah kedua adalah penyajian data. Data yang sudah direduksi disusun dalam bentuk teks naratif, deskriptif, tabel hasil angket, dan kutipan tuturan siswa secara apa adanya. Penyajian ini membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Saya menarik kesimpulan sementara, kemudian memverifikasinya kembali data
lapangan untuk memastikan kesimpulan tersebut benar-benar didukung oleh bukti yang kuat. Ketiga langkah ini tidak berjalan satu arah secara linear, melainkan berputar bolak-balik secara interaktif hingga seluruh data habis tergali dan tidak ditemukan lagi informasi baru. Kondisi ini disebut data jenuh. Kemudian keabsahan. Nah, terakhir keabsahan data saya jamin melalui tiga cara. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari guru, siswa, dan dokumen untuk mengecek konsistensinya. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Misalnya, data tentang respon siswa dari angket dibandingkan dengan hasil wawancara siswa yang sama, dan diskusi teman sejawat, yaitu mendiskusikan hasil interpretasi saya dengan rekan mahasiswa yang memahami bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, agar hasil penelitian tidak hanya berdasarkan sudut pandang saya sendiri dan terhindar dari subjektivitas berlebihan. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan penguji atas kesempatan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan. Saya sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.